Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi metabolisme akan mempresentasikan dengan judul metabolisme. Dengan anggota saya sendiri Nanda Asri. Saya Septimia Ramadhani. Saya Iswan Zakir Yuniardi. Saya Adi Hadi Anggraini. Boleh teman-teman yang presentasi dibuka kameranya. Ayo yang lainnya yang belum ini boleh silahkan. Saya Muhammad Dimas Waluyo. Saya Arliandra Naomi Kaluna. Saya wakilkan saja, ada Alia Mutiara Nugroho, Bunga Aprilia, Denis Suara, Muhammad Rasya, ada Ana Aprilia, Mahardika Isnaini, Ardina Zaima Roshida, Olivia Damayanti, dan terakhir ada Gladys Jovanka Arsalom. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anabolisme dan katabolisme. Untuk metabolisme sendiri merupakan proses perubahan makromolekul melalui reaksi kimia biologis dalam tubuh. Proses ini berlangsung dengan bantuan enzim yang bekerja secara spesifik. Secara umum, metabolisme meliputi dua hal utama, yaitu yang pertama ada pembentukan makromolekul, yang kedua ada penguraian makromolekul seperti protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Lalu untuk jenis jalur metabolisme sendiri terdiri dari 3 jalur utama. Yang pertama ada anabolik, katabolik, dan amfibolik. Ketiga jalur ini saling berkaitan dalam proses menjalankan metabolisme secara keseluruhan. Yang pertama ada anabolisme, yang merupakan suatu proses pembentukan makromolekul dari molekul yang lebih sederhana. Proses ini bersifat endotermik, yaitu memerlukan energi. Salah satu contohnya adalah pembentukan protein dan asam amino. Lalu ada katabolisme, yang merupakan proses penguraian makromolekul menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini bersifat eksotermik karena menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Contohnya adalah pemecahan glukosa menjadi pirufat. Next. Selanjutnya ada keterkaitan proses metabolisme. Hubungan anabolisme dan katabolisme sendiri yaitu keterkaitan antara proses penyusunan dan penguraian molekul, di mana katabolisme menghasilkan molekul sederhana seperti asam amino, glukosa, dan asam lemak. Molekul-molekul tersebut kemudian digunakan dalam proses anabolisme untuk membentuk protein, karbohidrat, dan lipid. Dengan demikian, kedua proses ini bekerja secara berkesinambungan dalam sistem metabolisme tubuh. Amfibolik adalah jalur metabolisme yang menghubungkan anabolisme dan katabolisme. Contoh siklus Krebs di mitokondria secara keseluruhan. Metabolisme terdiri dari proses pembentukan dan penguraian molekul. Anabolisme berperan dalam menyusun molekul yang memerlukan energi, sedangkan katabolisme berperan dalam menguraikan molekul dan menghasilkan energi. Kedua proses ini saling berhubungan dan berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh. Next. Yang kedua ada ATP dalam metabolisme protein. ATP atau adenosine triphosphate disebut mata uang energi karena berfungsi sebagai perantara universal transfer energi dalam sel. Energi dari proses katabolisme, misalnya respirasi sel, disimpan dalam ATP lalu digunakan untuk proses yang membutuhkan energi. Struktur dan sifat energi ATP. ATP tersusun dari adenin, ribosa, 3 gugus fosfat,
Ikatan antara gugus fosfat, terutama ikatan dalam fosfanhidrida, bersifat berenergi tinggi. Energi yang dilepaskan digunakan untuk yang pertama reaksi kimia atau biosintesis, yang kedua transfer aktif, yang ketiga ada kerja mekanik. Next. Fungsi ATP dalam energetika sel. ATP berperan dalam 3 jenis kerja utama, yaitu kerja kimia, sintesis protein, DNA, RNA. Yang kedua ada kerja transport, pompa ion. Ketiga, kerja mekanik, kontraksi otot, pergerakan sel. ATP juga berperan dalam regulasi metabolisme sinyal seluler. Hubungan ATP dan mitokondria, yaitu mitokondria menghasilkan kurang lebih 90% ATP sel. ATP digunakan langsung untuk aktivitas sel. Efisiensi energetika sel sangat bergantung pada fungsi mitokondria. Kemudian ada hormon pengatur metabolisme. Metabolisme pada hewan air dikendalikan oleh hormon utama, yaitu insulin dan juga glukagon, untuk menjaga keseimbangan energi, atau yang disebut homeostasis. Yang pertama ada insulin, diproduksi oleh sel beta pada pankreas, fungsinya fisiologis. Yang pertama, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua, meningkatkan masuknya glukosa ke dalam sel atau otot dan juga jaringan lemak. Yang ketiga, merangsang pembentukan glikogen di hati dan otot atau yang disebut glikogenesis. Yang keempat, meningkatkan sintesis lemak atau yang disebut lipogenesis. Yang kelima, meningkatkan sintesis protein. Dan insulin aktif saat kondisi yang cukup atau kelebihan nutrisi. Yang kedua ada glukagon, diproduksi oleh sel alfa pada pankreas. Fungsinya fisiologis. Pertama, meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua, merangsang pemecahan glikogen menjadi glukosa atau yang disebut glikogenolysis. Yang ketiga, merangsang pembentukan glukosa baru dari protein atau lemak atau yang disebut glukogenesis. Dan glukagon juga aktif saat kondisi kekurangan energi. Next. Yang ketiga, mekanisme kerja insulin dan juga glukagon. Insulin dan glukagon bekerja berlawanan dalam sistem umpan balik atau feedback untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Yang pertama, saat kadar glukosa darah tinggi, maka pankreas melepaskan insulin dan glukosa masuk ke dalam sel dan disimpan, sehingga kadar glukosa menurun. Yang kedua, saat kadar glukosa darah rendah, maka pankreas melepaskan glukagon dan cadangan energi dipecahkan menjadi glukosa, sehingga kadar glukosa meningkat. Proses ini disebut homeostasis, yaitu mekanisme tubuh untuk menjaga kondisi internal tetap stabil meskipun menjadi perubahan lingkungan eksternal. Pada hewan air, mekanisme ini sangat penting karena mereka sering menghadapi perubahan suhu, oksigen, dan ketersediaan makanan, sehingga keseimbangan energi harus selalu dijaga. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai enzim dan koenzim. Jadi, enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia tanpa ikut berubah dalam proses tersebut. Dalam metabolisme, enzim sangat penting karena memungkinkan berbagai reaksi kimia yang diperlukan untuk kehidupan berlangsung dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, koenzim adalah kofaktor, molekul organik kecil yang merupakan bagian enzim, tahan panas, mengandung ribose dan fosfat, larut dalam air dan bisa bersatu dengan apoenzim, membentuk haloenzim dan tidak terikat kuat pada bagian apoenzim, sehingga mudah terurai dalam larutan. Berfungsi meningkatkan kemampuan katalitik enzim, menentukan sifat reaksi, dan dapat bertindak sebagai transfer elektron antar enzim. Jadi koenzim merupakan bagian enzim yang bersifat reaktif. Kemudian enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi kimia dapat berjalan. Enzim memiliki sisi aktif yang sangat spesifik yang hanya bisa berikatan dengan substrat tertentu. Teori lock and key atau induced fit. Selanjutnya, kofaktor. Kofaktor
Kofaktor. Banyak enzim dalam metabolisme protein tidak dapat bekerja sendirian dan memerlukan komponen non-protein yang disebut kofaktor. Enzim yang lengkap dan aktif disebut haloenzim yang terdiri dari apoenzim, yaitu bagian protein dari enzim, tidak aktif jika sendirian. Kemudian kofaktor merupakan bagian non-protein yang mengaktifkan enzim. Kofaktor dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, aktivator atau ion anorganik, logam seperti tembaga, mangan, seng, kalsium, kalium, dan kobalt, sebagai aktivator dalam sistem enzim. Kemudian yang kedua, koenzim, yaitu molekul organik kompleks, contohnya adalah NADH, NADP, dan adenosin trifosfat. Kemudian yang ketiga, gugus prostetik, berupa senyawa organik tertentu, seperti vitamin atau ion logam, misal FAD, yang mengandung riboflavin, yang merupakan bagian FAD yang menerima atom hidrogen. Kemudian aktivitas enzim dalam metabolisme sangat dipengaruhi oleh yang pertama suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi atau kerusakan struktur protein enzim. Kemudian pH, setiap enzim memiliki pH optimal. Kemudian konsentrasi seperti substrat dan enzim. Yang terakhir ada inhibitor, yaitu zat yang menghambat kerja enzim baik secara kompetitif maupun kompetitif. Selanjutnya, Oke, selanjutnya yaitu metabolisme karbohidrat. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Proses ini berlangsung di sitoplasma sel dan menjadi jalur utama dalam metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu glukosa masuk ke dalam sel, pertama-tama akan diaktifkan dulu dengan menggunakan 2 ATP sebagai model awal. Setelah diaktifkan, glukosa yang awalnya terdiri dari 6 karbon akan dipecah menjadi 2 molekul kecil yang masing-masing molekulnya ada 3 karbon. Selanjutnya, kedua molekul kecil itu kemudian diolah lebih lanjut dan disinilah tubuh mulai mengumpulkan energi, menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Karena di awal sudah keluar modal 2 ATP, maka keuntungan bersihnya adalah 2 ATP plus 2 NADH dan produk akhirnya menjadi 2 molekul pirufat. Molekul pirufat ini kemudian diteruskan kalau ada oksigen terlarut masuk ke dalam siklus Krebs, sedangkan kalau tidak ada oksigen terlarut masuk ke dalam asam laktat. Selanjutnya, mengapa glikolisis penting bagi hewan air? Glikolisis menjadi jalur energi yang sangat krusial bagi hewan air karena kadar oksigen terlarut di dalam air jauh lebih rendah dibanding di udara. Kondisi ini membuat hewan air tidak selalu bisa mengandalkan respirasi aerob. Saat kondisi perairan kekurangan oksigen atau hipoksia, seperti di perairan yang tercemar atau bersuhu tinggi, hewan air langsung mengandalkan glikolisis anaerob sebagai sumber energi utama agar tetap bisa bertahan hidup. Inilah mengapa glikolisis menjadi fondasi utama sistem energi hewan air, karena prosesnya cepat, tidak butuh oksigen, dan bisa langsung diaktifkan kapanpun kondisi perairan berubah drastis. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai glikogenesis dan glycogenolisis. Glikogenesis dan glycogenolisis adalah dua proses penting yang digunakan untuk tubuh mengatur kadar gula darah dan energi. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa. Proses ini terjadi terutama di hati dan otot ketika kadar gula darah sedang tinggi, misalnya setelah makan. Tahapannya dimulai dari glukosa yang diubah menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian menjadi glukosa 1 fosfat, lalu diaktifkan menjadi UDP glukosa, dan akhirnya disusun menjadi glikogen oleh enzim glikogen sintase. Fungsi utama glikogenesis adalah menyimpan kelebihan glukosa sebagai cadangan energi, sehingga kadar gula darah tetap stabil. Proses ini dirangsang oleh hormon insulin. Next.
Lalu untuk glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa ketika tubuh membutuhkan energi, seperti saat puasa atau aktivitas fisik. Tahapannya dimulai dari glikogen yang dipecah menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim glikogen fosforilase, kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Di hati, glukosa ini dapat dilepaskan ke darah untuk menjaga kadar gula darah, sedangkan di otot digunakan langsung sebagai sumber energi. Proses ini dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Jadi dapat disimpulkan bahwa glikogenesis berfungsi untuk menyimpan energi, sedangkan glikogenolisis berfungsi untuk menyediakan energi. Kedua proses ini bekerja secara berlawanan, tapi saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Next. Di sini ada siklus Krebs. Yang pertama itu oksidasi asetil CoA menjadi CO2. Oksidasi asetil CoA menjadi CO2 merupakan proses dalam siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria. Asetil CoA bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat, lalu mengalami reaksi oksidasi dan dekarboksilasi. Pada proses ini, elektron ditangkap oleh NAD+ dan FAD menjadi NADH dan FADH2. Sementara karbon dilepaskan sebagai CO2, terutama pada tahap isositrat ke alfa ketoglutarat dan alfa ketoglutarat ke suksinil CoA. Dalam satu siklus dihasilkan 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Energi kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Lanjut. Lalu yang kedua ada penghasilan elektron, NADH dan FADH2. Penghasilan elektron dalam bentuk NADH dan FADH2 terjadi pada siklus Krebs, TCA. Sebagai hasil dari reaksi oksidasi molekul asetil CoA, dalam proses ini elektron berenergi tinggi dilepaskan dari senyawa antara dan ditangkap oleh koenzim NAD+ dan FAD. NAD+ menerima elektron dan berubah menjadi NADH, sedangkan FAD menerima elektron dan menjadi FADH2. NADH terbentuk pada beberapa tahap penting, yaitu saat perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat, alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, dan malat menjadi oksaloasetat. Sementara itu FADH2 terbentuk pada tahap perubahan suksinat menjadi fumarat. NADH dan FADH2 yang dihasilkan berfungsi sebagai pembawa elektron yang akan masuk ke rantai transport elektron di mitokondria. Di sana elektron tersebut digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Lanjut. Selanjutnya ada transfer elektron. Tahap akhir respirasi seluler di membran dalam mitokondria yang menghasilkan ATP terbanyak melalui fosforilasi oksidatif. Nah, proses transfer elektron ini yaitu molekul NADH dan FADH2 membawa elektron berenergi tinggi ke dalam sistem rantai transport. Elektron tersebut kemudian mengalir melalui beberapa kompleks protein. Selama aliran ini, energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen atau proton ke ruang antar membran, sehingga terbentuk gradien proton. Selanjutnya, proton akan kembali masuk ke dalam matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Aliran proton ini menghasilkan energi yang digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Peran oksigen dalam transfer elektron ini yaitu ada sebagai akseptor elektron terakhir. Yang kedua yaitu bereaksi dengan elektron dan H+ membentuk
H2O atau air. Yang ketiga, tanpa oksigen menyebabkan ATP tidak terbentuk maksimal. Lalu ada pembentukan ATP. Yang pertama, A+ mengalir melalui ATP sintase seperti ini, melingkar, lalu mengubah ADP plus PI menjadi ATP. Proses transfer elektron ini menghasilkan kurang lebih 28 sampai 34 ATP, yaitu terbanyak dalam respirasi. Next. Selanjutnya, metabolisme lemak atau lipid. Yang ini ada lipolisis dan beta oksidasi. Liposis dan beta oksidasi ini merupakan dua proses utama dalam metabolisme lemak yang berperan dalam menghasilkan energi bagi tubuh. Di sini ada pemecahan trigliserida. Pemecahan trigliserida merupakan proses yang penting dalam metabolisme tubuh untuk menghasilkan energi. Berikut ini tersusun 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak yang dipecah melalui proses lipolisis di jaringan adiposa menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Gliserol dibawa ke hati dan diubah menjadi gliserol 3-fosfat untuk masuk ke jalur glikolisis atau gluconeogenesis. Next. Kedua, bagaimana asam lemak masuk ke siklus energi. Asam lemak ini diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil CoA di sitoplasma dengan menggunakan ATP dan diangkut ke dalam mitokondria melalui sistem karnitin. Dalam mitokondria ini, asam lemak mengalami proses B-oksidasi yang menghasilkan asetil-CoA, NADH, dan FADH2. Asetil-CoA masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan molekul pembawa energi, sedangkan NADH dan FADH2 digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Next. Baik, selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang lipogenesis. Jadi apa sih itu lipogenesis? Lipogenesis adalah proses pembentukan asam lemak dan trigliserida dari kelebihan energi atau karbohidrat protein di dalam tubuh. Proses ini dimulai dari asetil koenzim A yang kemudian diubah menjadi asam lemak dan akhirnya disimpan sebagai trigliserida. Jadi secara sederhana, jadi glukosa atau protein itu berlebih bisa menjadi asetil koenzim A, terus asetil koenzim A menjadi asam lemak plus gliserol menjadi trigliserida atau lemak cadangan. Nah, lipogenesis pada hewan air atau ikan, lipogenesis pada ikan memiliki beberapa karakteristik khususnya di bidang hewan darat. Yang A ini sumber pembentukan lemak. Jadi ikan dapat membuat asam lemak dari yang pertama ada karbohidrat atau pakan, yang kedua ada protein yaitu melalui asetil koenzim A. Namun sebagai besar lipid ikan juga berasal dari pakan langsung. Next. Di sini ada lipogenesis pada hewan air. Selanjutnya ada yang di B, lokasi lipogenesis pada ikan, yaitu ada di hati atau liver, yaitu pusat utama sintesis lemak. Di jaringan adiposa atau lemak. Yang ketiga ada kadang juga di otot. Jadi pada ikan budidaya, hati sangat aktif dalam lipogenesis. Yang di C, sini ada karakteristik khusus pada ikan. Yang pertama, kemampuan terbatas membuat PUFA atau asam lemak tak jenuh ganda. Ikan tak bisa sepenuhnya mensintesis PUFA penting atau EPA atau DHA harus diperoleh dari pakan. Dipengaruhi pakan, jika pakan tinggi lemak, lipogenesis menurun. Jika pakan tinggi karbohidrat, lipogenesis meningkat. Di sini juga ada adaptasi lingkungan air. Jadi ikan cenderung menghasilkan lebih banyak lemak tak jenuh untuk menjaga fleksibilitas membran di suhu air rendah. Selanjutnya ada regulasi lipogenesis pada ikan. Lipogenesis dikontrol oleh yang pertama ada nutrisi, yaitu karbohidrat tinggi yang meningkat.
Yang kedua tuh ada hormon, insulin meningkat lipogenesis. Ketiga juga ada gen, misalnya gen FHS dan ACC. Next. Di sini ada contoh lipogenesis pada hewan air. Di sini ada yang pertama ada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Jadi jika diberi makan pakan tinggi karbohidrat, terjadi peningkatan sintesis lemak di hati. Lemak disimpan di jaringan tubuh. Bisa menyebabkan fatty liver, pelemakan hati jika berlebihan. Yang kedua ini ada ikan kerapu atau ikan laut, jadi lebih bergantung pada lemak dari pakan. Lipogenesis relatif lebih rendah dibanding ikan air tawar. Yang ketiga ada ikan kroker atau Larimicitis crosea, di mana lipid tubuh berasal dari yang pertama ada pakan, yang kedua ada asam lemak bebas, dan yang ketiga ada de novo lipogenesis di hati. Yang keempat ini ada ikan lele atau catfish. Jadi pada larva lele, ekspresi gen pembentukan asam lemak meningkat saat pakan tinggi energi, menunjukkan bahwa lipogenesis penting untuk pertumbuhan awal. Next. Di sini ada fungsi lipogenesis pada ikan. Yang pertama menyimpan energi cadangan, yang kedua mendukung pertumbuhan, yang ketiga membentuk struktur sel atau membran, dan serta menjaga keseimbangan metabolisme. Dampak lipogenesis berlebih ini, pertama dalam budidaya itu ada penumpukan lemak di hati, serta ada gangguan metabolisme dan pertumbuhan menurun. Biasanya terjadi karena pakan terlalu tinggi lemak atau karbohidrat. Next. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang ketogenesis saat puasa atau diet rendah karbohidrat. Di mana poin pertama dijelaskan ketogenesis terjadi saat kadar glukosanya itu rendah seperti saat puasa atau diet rendah karbohidrat, yang dimana artinya ketika tubuh kekurangan glukosa, tubuh akan mulai mencari sumber energi lain selain karbohidrat. Lalu poin kedua, insulin menurun dan glukagonnya meningkat, yang dimana hal ini terjadi karena tubuh tidak mendapatkan cukup glukosa sehingga hormon glukagonnya bekerja untuk mencegah cadangan energi. Lalu poin yang ketiga, lemak dipecah menjadi asam lemak di hati. Jadi lemak dalam tubuh akan dibawa ke hati untuk diolah menjadi sumber energi. Lalu poin yang keempat, asam lemak mengalami beta oksidasi dan menghasilkan asetil-CoA. Proses ini terjadi di dalam mitokondria hati. Lalu poin kelima, ada asetil-CoA yang berlebih akan dialihkan ke proses ketogenesis di mitokondria hati, yang disinilah benda keton mulai terbentuk. Lalu selanjutnya benda keton dan fungsinya. Pada poin pertama, hasil ketogenesis menghasilkan asetiolsetat, beta hidroksibutirat, dan asetot. Lalu poin kedua, benda keton dilepaskan ke dalam darah sebagai energi alternatif. Poin ketiga, benda keton digunakan oleh otot, dan jantung sebagai sumber energi. Lalu poin keempat, benda keton membantu menjaga energi saat tubuh kekurangan glukosa. Lalu poin terakhir, kondisi ini disebut nutritional ketosis, yaitu keadaan tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Next. Baik, untuk selanjutnya ada metabolisme kolesterol dan lipoprotein. Sumber kolesterol berasal dari dua sumber, yaitu eksogen, makanan, dan endogen, sintesis oleh hati melalui jalur mevalonat. Dan selanjutnya ada fungsi kolesterol. Kolesterol bukan hanya jahat, tetapi diperlukan untuk membangun membran sel, memproduksi hormon steroid seperti testosteron atau estrogen, dan membentuk asam empedu. Next. Lipoprotein sebagai pengantar. Karena lemak tidak larut dalam air atau darah, mereka membutuhkan pengangkut bernama lipoprotein. Lipoprotein ada kilomikron mengangkut lemak dari usus ke jaringan. Ada very low density lipoprotein atau VLDL membawa trigliserida dari hati. Ada low density lipoprotein atau LDL, sering disebut kolesterol jahat karena membawa kolesterol ke sel-sel tubuh. Jika berlebih dapat menumpuk di dinding arteri. Dan terakhir ada high density lipoprotein atau
HDL. Disebut kolesterol baik karena mengangkut kelebihan kolesterol kembali ke hati untuk dibuang atau reverse cholesterol transport. Ini ada aterosklerosis. Dampak jika keseimbangan lipoprotein terganggu atau dislipidemia menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Next. Selanjutnya ada transaminasi dan deaminasi. Transaminasi adalah dan deaminasi merupakan proses metabolisme asam amino dalam membuang gugus nitrogen sehingga rangka karbon dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Next. Lalu ada transaminasi. Transaminasi adalah proses pemindahan gugus amino atau NH2 ke senyawa lain. Proses ini dibantu oleh enzim transaminase dan tidak menghasilkan amonia secara langsung. Next. Selanjutnya, deaminasi. Deaminasi adalah proses pelepasan gugus amino yang menghasilkan amonia atau NH3. Proses ini terjadi di hati dan amonia yang dihasilkan bersifat toksik atau beracun. Kemudian, amonia tersebut akan diubah menjadi urea agar tidak berbahaya dan dapat dikeluarkan dari tubuh. Sementara itu, rangka karbon dari asam amino akan masuk ke metabolisme energi dan digunakan untuk menghasilkan adenosin trifosfat. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus urea. Siklus urea adalah rangkaian reaksi metabolisme dalam hati yang mengubah amonia racun NH3 menjadi urea NH2, CO2 agar dapat dikeluarkan lewat urin oleh ginjal. Proses ini disebut juga siklus ornitin karena senyawa ornitin berperan sebagai pembawa yang diregenerasi setiap putaran. Next. Selanjutnya, proses detoksifikasi amonia menjadi urea di hati. Proses detoksifikasi amonia menjadi urea di hati berlangsung melalui siklus urea atau siklus ornitin, lalu urea yang terbentuk diangkut ke ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Tujuan utamanya adalah mengubah amonia NH3 atau NH4+ yang sangat toksis menjadi urea yang relatif aman dan mudah diekskresikan. Poin pertama, asal amonia dan sampai di hati. Amonia terbentuk dari deaminasi asam amino atau pecahan protein di berbagai jaringan, terutama otot dan hati sendiri. Amonia di aliran darah dialirkan ke hati karena hati mengandung enzim-enzim khusus siklus urea, sehingga organ inilah yang menjadi pusat detoksifikasi amonia. Selanjutnya. Next. Yang kedua, detoksifikasi di hati. Secara garis besar, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan karbomil fosfat di mitokondria hati, amonia ke CO2 ke energi dari 2 ATP atau karbomil fosfat enzim karbomil fosfat sintetase 1. Tahap ini mengunci amonia ke dalam molekul yang lebih stabil. Poin kedua, pembentukan sitrulin karbomil fosfat bergabung dengan ornitin. Sitrulin atau enzim ornitin transkarbomilase sitrulin kemudian dipindahkan ke sitoplasma. Yang ketiga, pengangkutan dan pengeluaran melalui urin. Urea yang terbentuk di hati masuk ke peredaran darah, lalu disaring oleh ginjal melalui glomerulus. Di tubula ginjal, urea tidak sepenuhnya direabsorpsi, sebagian besar dibuang bersama urin, sehingga kadar amonia atau urea dalam darah tetap stabil. Poinnya, pembentukan argininosuksinat dan arginin di sitoplasma, sitrulin, aspartat, ATP, argininosuksinat lalu dipecah menjadi arginin dan fumarat. Aspartat memberikan 1 atom nitrogen tambahan untuk urea. Pemecahan arginin menjadi urea. Arginin dipecah oleh enzim arginase menjadi urea dan ornitin. Ornitin kembali ke mitokondria untuk digunakan lagi pada siklus berikutnya atau siklus tertutup. Next. Lalu ada titik
temu makronutrien di asetil KOA. Asetil KOA atau asetil koenzim A adalah molekul sentral yang menjadi titik temu metabolisme dari 3 makronutrien utama, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Sebelum memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Yang pertama, dari karbohidrat menjadi glukosa, lalu piruvat, lalu menjadi asetil KOA. Yang kedua ada lemak, menjadi asam lemak, dan menjadi asetil KOA. Lalu yang protein, dari protein menjadi asam amino, bisa menjadi piruvat dulu, atau bisa langsung menjadi asetil KOA. Next. Lalu gluconeogenesis adalah proses metabolisme di hati dan ginjal untuk membentuk glukosa baru dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino, laktat, dan gliserol. Gluconeogenesis terjadi di hati dan beberapa ada di ginjal. Tujuan utama gluconeogenesis adalah menyediakan energi glukosa bagi organ penting seperti otak. Gluconeogenesis pada ikan sangat penting karena ikan lebih banyak memakan protein daripada karbohidrat, dan ikan sulit memanfaatkan karbohidrat secara efisien. Okay, next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Untuk Mas Dimas, saya ingin bertanya, Mas Dimas. Oke, Dek Yusri. Apakah saya boleh bertanya? Boleh. Untuk fungsi ATP dalam metabolisme sel itu seperti apa, Mas Dimas? Seperti itu aja. Oke. Nanti tampung dulu ya pertanyaannya, Yusri. Oke, siap, Mas Dimas. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Boleh kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan.
Boleh, Zulfikar. Oke, izin bertanya yang bagian apa perbedaan antara anabolisme dan katabolisme? Kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, ditampung dulu ya. Oke, makasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Yusri. Apa fungsi ATP dalam metabolisme sel? ATP berfungsi sebagai mata uang energi dalam sel. ATP digunakan untuk berbagai aktivitas seperti kerja kimia, seperti sintesis protein, DNA, kerja transport seperti pompa ion, dan kerja mekanik seperti kontraksi otot dan pergerakan sel. Yusri, apa sudah cukup atau kurang? Cukup Mas Dimas. Boleh, silakan Marsha. Baik, izin bertanya, mengapa glikosis ini penting bagi hewan air? Oke, Baik, kita terima kasih tampung dulu ya. pertanyaannya, Mas. Boleh, silakan Adi. Oke, rasa izin bertanya. Apa peran hormon insulin dan glukagon dalam metabolisme? Oke, kita tampung dulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Zulfikar mengenai perbedaan antara anabolisme dan katabolisme. Jadi anabolisme adalah progres pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana dan membutuhkan energi endotermik. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang menghasilkan energi atau eksotermik. Apakah cukup menjawab untuk Zulfikar? Cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Marsha tadi, mengapa glikosis penting bagi hewan air. Jadi menurut saya itu glikosis penting karena dapat menghasilkan energi tanpa memerlukan oksigen. Hal ini tuh sangat membantu hewan air saat kondisi oksigen rendah atau hipoksia. Jadi sehingga mereka tetap dapat bertahan hidup. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih. Thank you. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Adit. Apa peran hormon insulin dan glukagon dalam metabolisme? Yaitu insulin berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan penyerapan glukosa ke dalam sel dan merangsang penyimpanan energi. Sebaliknya, glukagon meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang pemecahan glikogen dan pembentukan glukosa baru saat tubuh kekurangan energi. Apakah sudah terjawab untuk Rizky Adit? Oke, sudah cukup. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mohon maaf. Jika ada yang kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.